Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah dengan judul Khadijah binti Khuwailid. Tatkala Nabi SAW mengalami rintangan dan gangguan dari kaum lelaki Quraisy, maka di sampingnya berdiri dua orang wanita. Kedua wanita itu berdiri di belakang dakwah Islamiyah, mendukung dan bekerja keras mengabdi kepada pimpinannya, Muhammad SAW, Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah binti Asad. Oleh karena itu, Khadijah berhak menjadi wanita terbaik di dunia. Bagaimana tidak menjadi seperti itu? Dia adalah Ummul Mukminin, sebaik-baik istri dan teladan yang baik bagi mereka yang mengikuti teladannya. Khadijah menyiapkan sebuah rumah yang nyaman bagi Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan membantunya ketika merenung di Gua Hiro. Khadijah adalah wanita pertama yang beriman kepadanya ketika Nabi SAW berdoa memohon kepada Tuhannya. Khadijah adalah sebaik-baik wanita yang menolongnya dengan jiwa, harta, dan keluarga. Peri kehidupannya harum, kehidupannya penuh dengan kebajikan dan jiwanya syarat dengan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang ingkar. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan. Dan dia menolongku dengan hartanya ketika orang-orang tidak memberiku apa-apa. Kenapa kita berusaha payah mencari teladan kesana kemari, padahal di depan kita ada wanita terbaik di dunia, Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin yang setia dan taat, yang bergaul secara baik dengan suami dan membantunya di waktu berkhalwat sebelum diangkat menjadi nabi dan meneguhkan serta membenarkannya. Khadijah mendahului semua orang dalam beriman kepada risalahnya dan membantu beliau serta kaum muslimin dengan jiwa, harta, dan keluarga. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas jasanya terhadap agama dan nabinya dengan sebaik-baik balasan dan memberinya kesenangan dan kenikmatan di dalam istananya, sebagaimana yang diceritakan Nabi SAW kepadanya pada masa hidupnya. Ketika Jibril AS datang kepada Nabi SAW, dia berkata, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah dan makanan atau minuman. Apabila ia datang kepadamu, sampaikan salam kepadanya dari Tuhannya dan aku dan beritahukan kepada tentang sebuah rumah di surga dari mutiara yang tiada keributan di dalamnya dan tiada kepayahan." Hadis riwayat Bukhari. Bukankah istana itu lebih baik daripada istana-istana di dunia? Hei orang-orang yang terpedaya oleh dunia, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita pertama yang bergabung dengan rombongan orang mukmin yang pertama yang beriman kepada Allah di bumi sesudah Nabi SAW. Khadijah radhiyallahu anha membawa panji bersama Rasulullah SAW sejak saat pertama berjihad dan bekerja keras. Dia habiskan kekayaannya dan memusuhi kaumnya. Dia berdiri di belakang suami dan nabinya hingga nafas terakhir dan patut menjadi teladan tertinggi bagi para wanita. Betapa tidak, karena Khadijah radhiyallahu anha adalah pendukung Nabi SAW sejak awal kenabian. Ar-Ruhul Amin telah turun kepadanya pertama kali di sebuah gua di dalam gunung, lalu menyuruhnya membaca ayat-ayat kitab yang mulia sesuai yang dikehendaki Allah SWT. Kemudian dia menampakkan diri di jalannya antara langit dan bumi, dan tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sehingga Nabi SAW melihatnya, lalu dia berhenti, tidak maju dan tidak mundur. Semua itu terjadi ketika Nabi SAW berada di antara jalan-jalan gunung dalam keadaan kesepian, tiada penghibur, teman, pembantu maupun penolong. Nabi SAW tetap dalam sikap dan demikian hingga malaikat meninggalkannya. Kemudian beliau pergi kepada Khadijah dalam keadaan takut akibat yang didengarnya dan dilihatnya. Ketika melihatnya, Khadijah berkata, "Dari mana engkau, wahai Abul Qasim? Demi Allah, aku telah mengirim beberapa utusan untuk mencarimu hingga mereka tiba di Mekah, kemudian kembali padaku." Maka Rasulullah SAW menceritakan kisahnya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Gembiralah dan teguhkanlah, wahai putra pamanku. Demi Allah yang menguasai nyawaku, sungguh aku berharap engkau menjadi nabi umat ini." Nabi SAW tidak mendapat darinya kecuali peneguhan dari hatinya, pengembiraan bagi dirinya, dan dukungan bagi urusannya. Nabi SAW tidak pernah mendapatkan darinya sesuatu yang menyedihkan
baik berupa penolakan, pendustaan, ejekan terhadapnya atau penghindaran darinya. Akan tetapi Khadijah melapangkan dadanya, melenyapkan kesedihan, mendinginkan hati dan meringankan urusannya. Demikianlah kehendaknya wanita ideal. Itulah dia Khadijah radhiyallahu anha yang Allah Subhanahu wa taala telah mengirim salam kepadanya. Maka turunlah Jibril alaihissalam menyampaikan salam itu kepada Rasulullah SAW. Seraya berkata kepadanya, sampaikan kepada Khadijah salam dari Tuhannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Khadijah, ini Jibril menyampaikan salam kepadamu dari Tuhanmu. Maka Khadijah radhiyallahu anha menjawab, Allah yang menurunkan salam kesejahteraan darinya, berasal salam kesejahteraan, dan kepadanya Jibril semoga diberikan salam kesejahteraan. Sesungguhnya ia adalah kedudukan yang tidak pernah diperoleh seorang pun di antara para sahabat yang terdahulu dan pertama masuk Islam serta khulafatur rasyidin. Hal itu disebabkan sikap Khadijah radhiyallahu anha yang pada saat pertama lebih agung dan lebih besar daripada semua sikap yang mendukung dakwah itu sesudahnya. Sesungguhnya Khadijah radhiyallahu anha merupakan nikmat Allah yang besar bagi Rasulullah SAW. Khadijah mendampingi Nabi SAW selama 14 abad, berbuat baik kepadanya di saat beliau gelisah, menolongnya di waktu-waktu yang sulit, membantunya dalam menyampaikan risalahnya, ikut serta merasakan penderitaan yang pahit pada saat jihad dan menolongnya dengan jiwa dan hartanya. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, hidayah, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah Khadijah binti Khalid yang sungguh sangat sempurna, wanita terbaik di dunia. Kita semua patut untuk mencontoh keteladanan sikap dari istri Nabi yang pertama yang menemaninya perjuangan Nabi di awal-awal keislaman. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifalatul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.